ijazah Jokowi itu tidak usah dicampuri oleh UGM dalam konfliknya. Saya bilang UGM cukup menjelaskan. UGM cukup menjelaskan bahwa sebagai universitas dia pada tahun 85 telah mengeluarkan ijazah resmi kepada orang bernama Joko Widodo. Titik. Ya. Tidak usah menjelaskan apakah yang sekarang diributkan di luar itu asli atau tidak. UGM tidak usah ikut-ikut. Yeah. Bagi UGM tuh bilang gini aja, kami sudah mengeluarkan yang asli, yang resmi. Kalau kemudian ada yang memalsukan atau ijazah itu digunakan oleh Jokowi lain, itu bukan urusan UGM, itu urusan pengadilan. Nah sekarang pengadilannya udah berjalan, silakan aja nanti pengadilan yang memutus, kan gitu kan. Nah sekarang terkait Roy Suryo, ya. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini. Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud. Ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau. Tidak. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan saya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim itu tanda tangannya presiden, hakim MK. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh presiden dasar, apa batal semua? Itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya. Enggak. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun kalian berada, tetap semangat dan dilimpahkan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, dari pernyataan video mengatakan, nah,
Mahfud melaporkan Rektor ya UGM atas kebohongan soal ijazah. Nah, teman-teman, ya banyak komentar-komentar atau tanggapan dari netizen yang berbagai macam ya, yang menyatakan ya, minimal hasil kejahatan dirampas ya, dikembalikan kepada negara dan orangnya yang harus dipenjarakan. Nah, para Jokowi biang masalah, bongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Skandal Jokowi lainnya demi NKRI. Nah, UGM terus seperti seolah-olah terus ingin berada di zona abu ya, di dalam kemelut ya dari pemikiran ijazah, dari pembuktian ijazah Jokowi ini, dengan posisi secara sadar ataupun tak sadar lebih cenderung berada di sisi Jokowi. Nah, hak yang berani melaporkan Rektor UGM hanya orang yang sekelas Mahfud ya, untuk mengajarkan seorang rektor universitas. Nah, mantap Prof Mahfud ya. Sudah muak saya mendengarnya ya. Kapan mau berakhir masa ini ya? Tangkap Jokowi, tangkap yang terlibat, adili ya, dari semua masalah, beres rakyat, tenang negara tentram. Nah, semua pejabat atau petugas busuk yang bersengkongkol jahat menutupi jasa palsu Presiden Jokowi. Nah, harus diurut, mereka itu pengkhianat bangsa dan negara. Nah, yang perlu ditanyakan kepada Rektor UGM itu adalah apakah Joko Widodo yang dia maksud telah lulus dan berijazah dengan gelar. Nah, kalau terbukti ijazah tersebut palsu, pihak UGM tersebut harus dihukum seberat karena kebohongan publik dan membantu dalam perbuatan kejahatan. Nah, kalau seandainya misalnya seumpamanya terbukti ijazahnya palsu, maka seluruh yang terlibat mohon diusut ya. Sudah begitu panjang tebar ulasannya ya, kami rakyat kecil sangat menunggu penyelesaiannya ya. Kalau perlu Pak Presiden segera mengambil sikap tegas ya, biar opini publik tidak jelek ya terhadap negara Konoha ini. Nah, benar-benar Pak Prof Mahfud ya, bagikan benang dikusutkan oleh para penegak hukum yang terkait kapan bisa selesai, bikin muak publik dan rakyat emosi. Nah, teman-teman, apakah kalau begitu seorang profesor ya lantas setiap berbicara atas dasar kebenaran ya, Mahfud terjebak ke dalam ambisi kekuasaan, makanya dia sudah meluncurkan ilmunya demi ambisi tersebut. Nah, teman-teman, ya di sini mengatakan betul ya, Pak Prof Mahfud harus tegaskan kalau seperti ini yang sekarang, dan habis-habisnya siapa salah habis dan dihukum ya. Saya setuju kepada Bapak Mahfud. Nah, rektor konyol Palut diseret ya, nggak beretika, tega berbodong kepada semua orang sedunia, dosa di atas dosa, menjijikan lagi. Nah, harus diperbaiki sistemnya, undang-undang, peraturan KPU dan lain-lain supaya tidak terulang lagi. Dampaknya sekarang sangat buruk lagi rakyat. Nah, semua tergantung Presiden. Negara harus hadir dengan independen ya, tanpa keberpihakan. Masalahnya para penegak hukum yang terlihat kepada salah satu yang bersengketa bukan menyelesaikan masalah ini dengan jujur dan transparan ya. Hukum berlaku untuk semua warga. Nah, ya setuju ya, harus ada yang berani menggugat ya, terutama orang-orang yang berfaham tentang ijazah adalah hal yang profesor yang kompeten di bidang hakim ya, pendidikan dan etika di NKRI. Nah, bagaimana Presiden ke-7 ini katanya negarawan, kok sifatnya pengecut sekali.
Nah, sebetulnya Percok itu sangat mengerti dan paham ya. Tapi karena Percok itu memang bisa jadi pesan dari Mulyono untuk menutupi membuat muter-muter tentang ijazah palsu Mulyono. Nah, yang tadi karena Percok sudah bukan alat negara tapi alat kepentingan. Nah, waspada wahai rakyat percinta NKRI ya, sampai kapanpun PKI akan menyusup di semua sendi ya, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Instansi-instansi ormas, lembaga tinggi negara, rektor universitas dan lain-lain. Nah, teman-teman ya, jangan lupa memberikan tanggapan atau komentar-komentar dari pernyataan video tersebut. Salam dari saya NKRI harga mati.